Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini nih kita ada yang beda nih, teman-teman. Nah, apa sih yang beda? Kita ada kedatangan tamu hari ini. Nah, mungkin kalian nih masih pikir nih, kok aku nih yang gantiin? Siapa ya? Oke, aku perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Syahnas Fatina. Aku yang akan menggantikan host yang lalu ya. Nah, kita bertanya-tanya, ini siapa sih nih Kak di depan aku gitu kan? Oke, mungkin aku perkenalkan ya sama kalian. Abang ini adalah founder dari Twibbon yang kalian itu udah sering digunakan ya. Tapi lebih lanjut lagi untuk informasinya mending kita tanya langsung sama orangnya. Halo Bang. Halo, Halo, jadi namanya siapa nih Bang kalau perkenalannya? Muhammad Mulkan. Muhammad Mulkan, oke. Abang nih baru lulus ya dari USK, Universitas Syah Kuala pada tanggal 21 sampai 22 Februari, benar? Ya, Oke. Dan abang itu juga foundernya Twibbon ya? Twibbonize. Twibbonize, oke. Itu Shanas nih penasaran nih bang, apa sih inspirasi pertama kali abang membuat Twibbon nih apa ini? Itu sebenarnya awalnya cuman pengen bantu teman. Jadi di semester berapa ya? Semester 4 gitu. Ada kegiatan Unsyah Fair. Ya, waktu itu nama Universitas Syah Kuala masih Unsyah gitu ya. Bukan sekarang mungkin USK gitu. Jadi ada Unsyah Fair, kemudian ada teman gitu yang eh, bikin apa namanya Twibbon gitu, frame Twibbon untuk media promosi. Tapi teman-teman pada bingung gitu gimana cara editnya, karena nggak semua orang juga bisa. Iya. Nah akhirnya karena kewalahan gitu edit satu, saya yang lihatnya waktu itu mikir saya backgroundnya IT dan memang juga suka gitu di dunia IT. Akhirnya saya bantu gitu untuk bikinin semacam website sederhana, sebenarnya cuma ada input file terus generate generate button gitu, cuma sesederhana itu doang gitu. Jadi untuk bikin apa namanya frame yang udah dibikin tadi secara otomatis lah, jadi orang tinggal masukin foto doang gitu. Fotonya. Itu awal mula Twibbonize gitu, bahkan waktu itu nama Twibbonize sendiri belum muncul, jadi cuman sekedar murni untuk bantu teman tadi. Akhirnya ada sekitar 600 orang lah yang make gitu. Dan di situ juga lumayan emis gitu ya. Artinya 600 orang ini kalau dilakukan secara manual ya pegel juga tangannya. Iya ya. Jadi dengan adanya teknologi sederhana gitu ya, itu bisa 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 mengakomodir hal tersebut gitu. Itu informasi yang sangat-sangat keren kali ya teman-teman. Bahkan awalannya itu karena ada teman yang kesusahan gitu ya. Cuma membantu teman-teman. Membantu teman. Bahkan untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah melakukan Twibbon pada tahun 2016 dan itu susah gitu untuk manual ya Bang ya. Dan tiba-tiba ada diinvestasikan Twibbonize ini, itu sangat membantu banyak orang. Bahkan katanya udah dipakai di seluruh negeri ya Bang ya. Iya. Oke, udah dipakai di seluruh negeri gitu ya. Ini abang kalau misalnya proses-prosesnya sendiri ada kendala nggak sih di Twibbon ini sampai menjadi se-famous ini gitu? Mungkin kalau di awal beda-beda stage, beda-beda apa namanya kendalanya ya. Mungkin saya ceritain mungkin di awal gitu. Jadi ketika udah mulai banyak yang di percobaan pertama tadi ada 600 orang lebih gitu yang memakai bahkan waktu itu belum ada nama Twibbonize gitu. Jadi let's say program sederhana lah gitu ya. Ada 600 orang yang make, terus banyak kegiatan-kegiatan kampus lain gitu yang minta juga untuk bikin hal sama gitu. Nah, karena banyak, ada berapa kayak 2-3 orang yang kegiatan yang minta bikin yang sama gitu. Akhirnya saya mikir untuk bikin platform aja gitu. Bikin platform artinya orang bisa sign up, bisa bikin sendiri, bisa sebarin sendiri, nggak butuh hubungi saya lagi gitu untuk bikin satu persatu secara manual gitu. Nah, akhirnya saya bikin lah platformnya, artinya orang bisa register seperti biasa, terus bisa upload, share dengan diri sendiri gitu, dengan timnya sendiri tanpa ada harus campur tangan saya gitu. Artinya saya masukin aja ke cloud dan mereka bisa akses dari manapun gitu. Cuma masalahnya adalah ketika udah bikin kayak gitu cuma ada 6 kegiatan yang pakai gitu, cuma ada 6 Twibbon gitu. Jadi terlalu capek untuk dibikin satu-satu, tapi terlalu dikit juga kalau untuk dibikinin sebuah platform gitu. Terlalu limit Bang ya? Ya terlalu dikit lah ya, Pak. Ya, postingannya gitu ya.
Tapi kalau dibikin satu-satu kan capek juga kan Iya, namanya. benar. Nah, akhirnya eh, saya mulai mikir nih gimana caranya supaya orang makin banyak yang make. Karena sayang dong, ini udah Udah mati-matian dibuat bikinnya, gitu. tapi nggak ada yang make gitu kan. Awalnya tuh cuma sekedar kayak supaya nggak sia-sia aja gitu, nggak niat untuk cari uang sama sekali gitu. Oke. Jadi em, akhirnya saya nyari itu event-event mahasiswa di eh, internet, terus saya lihat nih ada nggak sih mereka punya tujuannya gitu ya. Kalau ada biasanya saya memposisikan diri saya tuh sebagai orang ketiga untuk nanyain ke mereka, Kak ini ada tujuannya nggak ya gitu ya. Saya mau pasang dalam tujuannya. Biasa ada dua jawabannya, entah itu ada, entah nggak ada gitu Enggak. ya. Nah kalau ada biasanya mereka ngirimnya kayak eh, link Google Drive gitu Iya. ya. Nah biasanya saya langsung bilang, wah ini ribet nih kak pakai Google Drive gitu ya. Kenapa nggak masukin Tuibos aja gitu. Terus mereka tanya, apa tuh Tuibonas gitu kan. Ah kakak nggak tahu gitu. Jadi saya menggaslight mereka gitu ya. Eh, Akhirnya mereka kenal dengan Tuibos untuk pertama kali. Terus saya minta, oh coba dong dimasukin, ntar biasa saya pakai gitu. Nah akhirnya dimasukin dan saya pakai gitu kan. Nah awalnya itu Tuibonas itu nama kalau sekarang Tuibonas itu sistemnya supporter, artinya satu orang make dia dihitung satu kali. Terus kalau misalnya satu orang tersebut makainya sampai 5 kali, 10 kali, tetap satu kali dipakainya gitu. Tetap dihitung sebagai satu kali supporter istilahnya. Tapi dulu saya ganti namanya bukan supporter tapi support Support. atau dukungan gitu ya Oke. bahasa Indonesianya. Kalau sekarang pendukung gitu. Nah bedanya apa? Kalau misalnya support ini saya bisa 10 kali support, tapi tetap orang sama, tapi di secara angka itu bisa muncul kayak 10 support, 10 support. 10 Oke. dukungan. Padahal di row yang sama gitu. Oke. Nah, jadi ketika orang make, jadi pertama kali itu ya saya sendiri 10 orang pertama itu 10 support pertama itu saya sendiri yang bikin gitu. Nah, itu hack lah ya. Jadi saya akhirnya saya bilang lah gitu ya ke mereka, wah ini lumayan nih baru upload udah 10 Udah 10 support support. gitu ya. Oke. Nah, jadi apakah itu sebagai sebuah penipuan? Uh, Jelas tidak. Pastinya kalau mau menipu gitu ya, saya dengan mudah bisa pergi ke back end-nya, ke servernya, tinggal ganti ya 1 dari 10 gitu kan. Iya. Tapi ini saya sendiri gitu, dan toh saya juga nggak bohong, saya bukan bilang supporter tapi support. Support. Artinya dukungan gitu ya. Kita punya definisi gitu. Jadi dalam proses abang itu, abang melakukan survei ya ke beberapa orang gitu ya, Ya, yang kayak event-event tadi. menginginkan gitu ya. Ya, event-event tadi gitu ya. Dan ya itu konsistennya saya bikin, saya manual chat, WA gitu, bla bla bla. Akhirnya sampai banyak yang make dan ada momentum juga yang bagus gitu pas COVID. Awal mula pemerintah make untuk vaksin saat itu, untuk vaksin ya. Dan itu lumayan banyak. Terus juga sosialisasi vaksin ya. Dan juga sosialisasi masker ganda. Bahkan kita partner sama pemerintah juga untuk sosialisasi hal tersebut. Nah, situ baru ada momentumnya dan terus Naik ya, gitu. langsung melonjak gitu ya. Berarti di waktu COVID nih Bang, itu langsung naik melonjak, itu gimana sih perasaan abang tiba-tiba udah dipakai sama pemerintah aja nih? Ada akun-akun official juga dari pemerintah. Terkejut nggak Bang ekspresinya gitu? Ya, awal-awal mula ya kita apa namanya? Ya nggak expect lah gitu ya. Dan itu juga masuk ke permasalahan selanjutnya yang tadi ya. Next stage-nya adalah kita karena waktu itu masih sendiri juga, jadi untuk handle-nya itu masih sendiri gitu ya. Dan bahkan waktu itu cuman 600 orang aja yang pakai dalam 1 detik itu langsung down aplikasinya gitu. Jadi makanya akhirnya ada partner tadi ya, kita berpartneran sama teman-teman lainnya gitu. Akhirnya diperbaiki sama macam, bahkan sekarang 1 juta user per detik pun bisa kita handle gitu dengan traffic yang tinggi gitu. Akhirnya tadi makanya bisa mengakomodir juga traffic yang tinggi gitu ya. Mungkin kalau dulu ada traffic tinggi tapi nggak mumpuni, akhirnya orang malas juga gitu Iya. kan. Tapi sekarang kita udah bisa mengakomodir hal tersebut lah gitu. Dengan melonjaknya Tuibonas ini sendiri, ya tentu saja itu bakal ada partner-partner lebih ya Bang ya, di dalam proses abang ini. Nah itu kebanyakan partner-partnernya apakah dari teman abang sendiri, keluarga abang sendiri, atau ada nih cerita di baliknya tiba-tiba dari sendiri nih abang berproses mengsurvei sendiri di event-event kampus gitu, tiba-tiba udah ada partner nih. Itu gimana tuh Bang ceritanya tuh?
Nah, jadi waktu itu kurang banyak juga sih yang melihat ini sebagai bentuk apa sebagai peluang bisnis ya. Iya. Maka saya sendiri waktu itu juga nggak melihat ini sebagai peluang bisnis. Ini cuma kayak sekedar sampingan doang. Membantu gitu ya. Makanya saya mikir kayak saya mau kerja antar ke depan gitu. Eh, nggak jalanin bisnis ini gitu. Dan di satu momen itu ada random strangers gitu ngechat saya dan akhirnya kita kenalan sama macam gitu ya. Beliau apa namanya memperkenalkan diri terus juga jelasin intensinya apa gitu untuk chat saya gitu ya. Awalnya itu namanya Fokker gitu yang sekarang jadi pengganti saya. Jadi saya sekarang bukan CEO-nya lagi gitu. Jadi ada Fokker tadi yang jalanin Tribunasi secara intens gitu ya. Intens. Jadi beliau uh, punya ketertarikan yang sama dengan saya gitu. In fact, beliau juga pernah bikin hal yang sama, semacam Tuibon, ya, semacam Tuibonas gitu, tapi gagal gitu. Nah, jadi saya melihat ini orang punya Ambisi semangat yang gitu ya. sama, punya Iya. ambisi yang sama, tapi kurang beruntung aja gitu. Oke. Jadi akhirnya saya apa namanya, saya ajak lah gitu ya untuk kerjasama gitu. Akhirnya ada satu orang lagi yang join bareng kita, yang handle di segi teknologinya. Akhirnya maka bisa scalable kayak seperti sekarang gitu di segi teknologinya. Oke, itu sangat-sangat menarik ya teman-teman gitu. Tapi kita nih agak-agak penasaran juga nih dari awal proses abang sampai ke sini gitu, dari mana sih abang dapet inspirasi untuk bikin nama Tuibonais itu sebagai Tuibonais gitu? Atau ada dari orang lain gitu? Itu sebenarnya random thought aja sih. Jadi awalnya mikir Tuibon gitu ya, Tuibon apa nih kira-kira namanya? Karena waktu itu uh, proses dari bikin kayak project biasa aja gitu, kayak program biasa aja, tapi mau dibikin jadi platform, artinya kan harus ada domain yang sama macam gitu ya. Akhirnya mikir apa ya kira-kira namanya gitu ya. Terus saya mikir, saya waktu itu teringat kayak apa namanya, gimana kalau Tuibon ini dibikin jadi kata kerja, verb gitu. Oke. Misalnya kan kayak ada organization jadi organize gitu ya. Organize, Jadi saya pikir Tuibon di Tuibonasi, jadi harapannya mungkin bisa dipakai sebagai kayak Tuibonizing, artinya apa nama artinya gerakan mentuibonkan sesuatu gitu ya. Itu Tuibonasi saya bikin jadi verb gitu. Gitu sih. Itu menarik kali sih teman-teman, karena bahkan mungkin bakal ada kata kerja baru ya yang akan didominasikan gitu, dari organization, jadi organized, Tuibonize gitu ya. Kan Tuibonizing, kita pernah dengar oke. kayak just Google it gitu kan. Iya, Mungkin harapannya mungkin just Tuibonize it gitu kan. iya oh iya benar. Itu sangat menarik ya teman-teman, karena yang kayak idenya itu sangat luas gitu ya, bisa membuat itu jadi kata kerja gitu. Nah ini apakah ini menjadi bisnis yang akan abang fokuskan ke depan? Karena abang kan udah lulus nih. Nah mungkin ada waktu gap juga ya, ada waktu kosongnya. Nah dalam waktu kosong ini abang bakal fokus nggak sih sama si Tuibonais ini? Atau abang ada rencana lain gitu selain Oke. Tuibonais ini? Nah sebenarnya kalau dari segi apa nama rencana gitu ya, pasti kita mau bawa Tribunus ke apa namanya target market yang lebih besar lagi, terus juga bisa serve kebutuhan masyarakat lebih besar lagi gitu ya. Dan itu sebenarnya target kita dalam jangka waktu pendek inilah gitu ya. Jangka panjangnya adalah kita open dengan berbagai macam peluang gitu yang kita punya gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang kalau misalnya jangka panjangnya, tapi jangka pendeknya adalah ya pasti kita pingin kembangin lagi satu Yumas ke berbagai macam negara, dan juga kita kembangin juga fungsi-fungsi Yumas tadi gitu. Kita serving masyarakat lebih 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 dalam jangkauan yang luas lah gitu. Dalam kira-kira. market yang lebih besar gitu Ya. bang ya? Ya. Oke, nah untuk rencana habis lulus ini apa kira-kira bang? Apakah akan abang dari jurusan informatika ya? Nah, apakah abang ada kepikiran membuat suatu website lagi yang dapat membantu orang? Atau apa nih rencana abang nih ke depannya pada saat lulus ini? Mungkin sebagian orang mungkin lulus itu mikirin apa what's next-nya gitu ya. Iya. Tapi bagi saya lulus ya cuma lulus doang, karena saya udah mengerjakan tuibos ini dan ini saya tetap saya lanjutkan gitu. Jadi belum ada hal-hal baru mungkin yang
yang apa ya, karena saya masih melihat banyak potensi yang bisa dikerjakan di Tuibas ini gitu. Banyak hal-hal yang belum kita tap in juga. Jadi ya itu sambil sambil berjalan aja lah gitu. Ini lulus ya sekedar formalitas aja lah gitu supaya ada eskomnya kan. Oh, oke. Itu sangat-sangat, it's such a interesting story guys. Jadi dari awal proses sampai sekarang gitu, ini Tuibonas nih udah beberapa tahun nih Bang. Udah officialnya nih tanggal berapa nih? Udah Tuibonas? Project sampingan itu dari 2019, officialnya itu di tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Ya. Itu dari tahun tersebut sampai sekarang nih Bang. Kira-kira udah ada berapa pengguna itu Tuibonas itu? Saya nggak ngecek lagi yang dalam bulan-bulan terakhir, tapi terakhir saya ngecek itu di angka 10 jutaan lah gitu per bulan gitu. Itu angka yang sangat-sangat melonjak ya dari berapa dari 10 support tadi tiba-tiba udah yang kayak melonjak besar itu benar-benar ini ya benar-benar sangat suatu hal yang sangat menggantungkan gitu. Nah, itu apakah udah ada investor yang pingin membeli ini gitu. Apakah di kedepannya Abang akan menyerahkan Tuibonas ini kepada orang yang lebih intens seperti orang luar negeri atau apa? Itu apa tuh rencananya itu, Bang? Jadi kalau kita ngomong masalah exit plan kan ada dua ya, entah IPO, entah diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan lain gitu ya, atau dibeli sama perusahaan lain gitu. Nah, kalau di kita sebenarnya kita belum nentuin kira-kira kita exit plan seperti apa gitu. Kita sangat-sangat open dengan berbagai macam possibilities. Cuman dari kita sendiri, kalau ngomong masalah investasi, kita masih bootstrapping. Bootstrapping itu adalah kita bangun perusahaan ini murni dari uang kita pribadi gitu. Nah, dan sekarang karena memang udah profit, jadi uang profit tersebut yang kita putar terus gitu ya. Dan walaupun bisnis saya mungkin teknologi ya, tapi dari segi konsep dasar bisnis saya lumayan old fashion gitu. Saya percaya bahwasanya yang paling penting itu adalah profitabilitas gitu, bukan valuasi gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memilih langkah lain gitu ya untuk menaikkan profit ya. Lebih ke kalau perusahaan lain biasanya ada yang lebih ngejar valuasi gitu. Ya, kalau misalnya perusahaan ngejar valuasi adalah salah satu contohnya adalah mungkin di investasi di awal gitu kan, terus ada series A, series B, series C, terus juga apa namanya kalau misalnya bootstrapping gitu ya, itu lebih ke mengutamakan profit gitu, jadi profit driven. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mengejar valuasi biasanya value driven gitu. Ada kelebihan kekurangannya sebenarnya. Kelebihan tuh yang value driven ini biasanya dia valuasi perusahaan lebih besar ya, gampang gitu ya. Kita melihat misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin dalam 3 tahun, dalam 4 tahun valuasinya udah puluhan juta atau miliar USD mungkin. Nggak sampai 10 miliar USD juga, paling mungkin nyentuh kayak semacam unicorn lah. Konsepnya istilahnya gitu ya. Unicorn itu kalau nggak salah ya 1 miliar US dollar kalau nggak salah saya itu 1 billion US dollar. Itu udah masuk kategori unicorn gitu. Nah, biasanya perusahaan itu perusahaan-perusahaan teknologi luar sana biasanya targetnya itu gitu ya. Kenapa? Karena ketika mau dia IPO atau di acquire sama perusahaan-perusahaan lain, besar persenan yang bisa dapat gitu ya. Tapi kalau di kita lebih menguntungkan profitabilitas gitu. Dan kebetulan juga ketemu partner yang sama mindsetnya gitu. Kita lebih ngejar profitabilitas gitu. Artinya mungkin kita valuasi nggak besar, tapi kita profitable gitu. Ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang valuasinya tinggi tadi itu belum tentu profitable. Ya, belum tentu profitable bahkan gitu. Mereka running at loss gitu. Setiap bulannya itu pakai uang investor lah kasarnya gitu ya. Bukan suatu yang buruk sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang suka yang seperti itu karena hal-hal seperti itu rentan dengan gangguan dari luar. Artinya kalau ekonomi lagi memburuk, bisa dengan cepat hancur gitu ya. Jadi saya ingin sesuatu yang stable aja gitu. Mungkin kelihatannya mungkin agak lambat ya pergerakannya sama macam. Tapi setidaknya saya nggak harus mikirin
nggak harus apa ya, eh, nggak harus mikirin sesuatu, nggak harus mempersiapkan diri kalau tiba-tiba down secara instan gitu. Masih punya potensi untuk down ya, tapi bukan sesuatu yang kayak dalam sekejap overnight bakalan down gitu. Ini benar-benar udah keren banget ya informasinya guys. Jadi strategi abang berarti untuk tidak terlalu sangat mementingkan profitable daripada Bukan. evaluasi ya. Mementingkan profit daripada evaluasi. Mementingkan profit kan daripada evaluasi. Nah, Evaluasi. evaluasi kan. Oke, nah jadi ini juga ada tadi juga kita ada di popularitas.com itu kita ada lihat nih speech abang. Itu salah satu speechnya bilang bakal meneruskan untuk membantu orang lain ataupun ke masyarakat gitu bang. Ini contoh maksud dari membantu ini apa nih contoh yang bakal abang lakuin ke depannya? Sebenarnya itu sederhana sebenarnya. Hidup ini kan seperti ini ya, main games misalnya gitu ya. Semakin kita naik level, semakin besar koin yang kita dapat gitu ya. Ya sebenarnya ya dunia ini gamenya adalah apa? Gamenya adalah bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Koinnya apa? Koinnya ya hal yang diapresiasi oleh semua orang, itu uang gitu kan. Nah jadi menurut saya semakin banyak kita bermanfaat bagi orang lain gitu, koin-koin tersebut itu bakal ngikut sendiri gitu. Kita main game kan yang penting adalah kita enjoy main gamenya gitu, ya kan? Main game apa misalnya dulu ada kayak di Nokia itu ada bounce apa tuh? Ya game bounce-nya itu, tau nggak yang merah itu? Agak kurang tahu sih bang ya. Tahu ya. Atau Tapi kayak ada. ular, main game ular gitu ya, Oke. kayak di Nokia gitu ya. Itu kan karena asik ya gitu ya. Iya. Tapi ketika dia makan makanan dia kita dapat poin gitu ya. Sama juga kayak dunia ini mungkin kayak ya udah kita playing role kita aja gitu di dunia ini gitu. Bakal naik level terus bang ya di dalam game itu ya. Memainkan peran kita aja di dunia ini. Peran kita apa? Oke, saya terlahir punya bidang minat mungkin di teknologi, di bisnis gitu ya. Saya cuma memainkan peran saya aja di dunia ini gitu. Ya, dan koin-koin tadi tuh bahkan Muncul sendirinya. masuk sendiri gitu. Langsung Ya. sendirinya. Oke. Ini ada juga nih hal yang penasaran nih, Shanas nih. Jadi dari awal sampai akhir itu abang tuh menjelaskan tentang bisnis dalam Tibubunas ini dan lain-lain. Nah, itu apa sih alasan abang mengambil jurusan informatika dibandingkan bisnis dalam S1 itu? Oke. Nah, sebenarnya saya mikir seperti ini. Kalau misalnya bisnis itu saya mikir saya bisa belajar di tempat lain gitu. Saya bisa belajar sambilan lah gitu ya. Dan saya juga percaya ini mungkin ada beberapa teman mungkin yang nggak sependapat sama saya, tapi saya pikir bahwasanya bisnis itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Bisnis itu harus dirasakan terlebih dahulu, harus gagal dulu baru paham apa esensinya gitu. Jadi bukan sesuatu yang hal bisa dipelajari, beda sama informatika. Informatika itu bisa dipelajari gitu. Jadi ini jelas gitu. A, B, C jelas 1+1 sama 2 gitu. Kalau dalam bisnis itu 1+1 belum tentu 2. Ya, jadi beda-beda bisnis juga beda-beda Hasilnya ya, beda-beda hasilnya, tergantung eksekusinya seperti apa, tergantung momennya seperti apa. Banyak faktor-faktor X yang sebenarnya walaupun sekuat apa tenaga pun kita pelajari, banyak faktor-faktor X yang menentukan gitu. Contoh misalnya Tujuh sendiri gitu ya. Kenapa bisa jadi bisnis seperti ini sedangkan saya nggak punya background bisnis sama sekali gitu. Saya belajar bisnis sambilan gitu ya. Karena ada faktor X tadi keberuntungan. Jadi, makanya juga saya masukkan ke dalam pidato saya kemarin gitu ya. Pertama adalah keberuntungan gitu ya. Banyak kok orang-orang luar sana yang lebih jago, yang lebih keren, apa sama macam gitu. Tapi nggak dapat momennya aja, nggak beruntung aja gitu. Jadi saya pikir bisnis itu faktor lakinya tuh besar banget gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Itu sesuatu yang bisa kita usahakan aja. Dan kita persiapkan saja, ada momennya baru bisa kita ambil gitu ya.
Dalam opini Abang berarti untuk bisnis itu bukan suatu bisa kita belajar dari Iya. manapun gitu ya. Dari YouTube bahkan juga ada gitu. Nah, tapi untuk bisa berhasil dalam bisnis itu berarti kita tuh harus jatuh dulu gitu ya. Iya. Jatuh dulu baru bangun lagi gitu. Nah, tadi Abang nih udah bilang nih kendalanya apa saat berproses saat berproses membuat Tuibonas ini gitu. Nah, tapi ada nggak sih Bang titik jatuh gitu, titik jatuh, bener-bener jatuh saat proses Tuibonas ini gitu? Hmm. Kalau titik jatuhnya sebenarnya bukan bukan jatuh gimana banget sebenarnya. Lebih ke momen yang kayak apa ya? Ini sebenarnya perspektif ya. Artinya Iya. kalau misalnya orang melihat kayak oh ngejalanin tuh Ibonas selama 2 tahun tanpa ada profit itu suatu yang hal yang kayak merugikan gitu. Maka mungkin dia bakal merasa itu hal yang mungkin itu jatuhnya kali ya. Tapi bagi saya ya saya just having fun aja gitu. Jadi saya dulu Go with the punya flow Bang ya. ya, saya punya part-time job ketika itu gaji saya cuma 2,5 gitu. Tapi sebagiannya saya ambil untuk modelin Tuibonas yang nggak ngasih apa-apa ke saya. Tapi saya suka aja gitu. Saya suka aja produk saya dipakai sama semua orang. Bahkan saya belum dapat revenue apapun dari situ gitu. Saya nggak melihat itu sebagai momen momen Jatuh ya. ya momen jatuhnya Tuibonas. Tapi karena saya enjoy aja, jadi saya nggak melihat itu momen jatuh gitu. Tapi kalau ditanya momen jatuh, ya ya itu paling ya mungkin ya. Tergantung perspektif Iya, orang-orang aja ya Bang ya. saya enjoy jadi jatuhnya nggak Itu jatuh bukan gitu. jatuh gitu. Oke. Jadi mungkin ada orang yang benar-benar yang kayak udah mempelajari bisnis gitu Bang ya. Itu bakal bisa dia udah buat website ataupun aplikasi gitu. Kalau misalnya nggak ada penggunaannya itu mungkin perspektif dari orang itu mungkin jatuh gitu ya. Tapi dari Abang sendiri malah bahkan Abang mengorbankan loh uang part-time Abang itu untuk modelin Tuibonas yang saat itu bahkan enggak ini ya, Nggak ada Karena penggunanya ya, gitu ya. saya bangga aja gitu orang pakai produk saya gitu, udah gitu doang. Itu mindset yang keren sih teman-teman. Jadi bayangin kalau kalian itu buat bisnis atau buat sesuatu yang tidak diduga gitu ya, dan kalian tuh mengorbankan uang tabungan kalian atau uang part time ke dalam bisnis tersebut. Bahkan yang kayak abang tuh nggak tahu kan bakal naik atau bakal turun ya kan. Iya. Itu sangat keren sekali sih bang. Mungkin mungkin di 2 tahun tadi sehingga baru dapat momentum tadi ya. Mungkin bagi sebagian orang yang memang niatnya untuk nyari profit di awal, di awal jalan 5 bulan aja mungkin nggak ada profitnya, mungkin langsung Udah di-cut. down gitu ya. Langsung di-cut mungkin gitu kan karena ngasihin profit gitu. Iya. Tapi bagi saya ya saya nggak ngeliat profit gitu. Saya bangga aja orang pakai punya produk saya gitu. Jadi makanya karena bangga itu mungkin selama 2 tahun jadi nggak terasa bagi saya Nggak gitu. terasa. Sampai ada momentumnya gitu. Sampai ada momentum yang dimana itu COVID bang ya. Ya, dan itu adalah faktor X tadi, faktor keberuntungan. Di situ bisa saya keberuntungan. Itu bukan kendala saya, itu bukan kontrolnya saya gitu kan. Itu ya terjadi Langsung gitu ya. seperti itu ya gitu kan. Itu faktor X gitu yang nggak tahu dari mana gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita ngomong masa Islam ya masa agama ya itu ada penjelasan tersendiri lah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara inklusif, secara general, itu faktor X gitu. Yang bukan dalam kontrol saya gitu, tapi kontrol saya adalah ya saya tetap jalanin itu walaupun tanpa ada hasilnya gitu, dan saya senang gitu itu ada fakta bahwasanya orang make gitu, itu ya saya senang gitu. Karena saran-saran yang bagus sekali nih bang, saya tuh penasaran apa yang akan abang pesan ataupun saran abang itu ke orang-orang yang benar-benar pingin nih buat bisnis tapi saking pinginnya dia tapi gampang ngedown gitu kalau misalnya nggak ada hasil, itu apa bang pesannya gitu? Pertama, ngelakuin sesuatu itu sesuatu yang memang Passion ya. kita suka gitu, kita suka apapun itu. Bisa apapun itu, bahkan kayak apa ya, bahkan kayak let's say kayak menyanyi gitu ya. Mungkin orang mikir di mana sih uang nyanyi segala macam gitu, tapi kalau misalnya kita memang suka gitu untuk menyanyi segala macam, kita suka being entertainer gitu ya, coba lihat sekarang entertainer kayak singer segala macam di dunia ini yang memang dia dikenal segala macam gitu ya, itu nggak langsung terkenal gitu kan, ada proses-prosesnya gitu kan sampai kita lihat sekarang gitu ya. Nah, jadi selama kita being passionate aja gitu terhadap apa yang kita bikin gitu, itu pasti bakalan ada momen gitu ya, nggak tahu kapan tapi ada momen gitu,
ada momen ketika kita tiba-tiba nyanyi di restoran, tiba-tiba yang dengernya Ada yang videoin viral gitu iya kan ya. viral, mungkin yang dengarnya mungkin apa namanya ownernya sebuah record mungkin kita nggak ada yang tahu itu nama faktor Lagi-lagi X tadi. X. Oke. Faktor X. Jadi kita sebagai manusia ya kita hanya bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol doang gitu ya, keep grilling segala macam dan Practice. biarin alam membawa kita ke momen yang Ke tepat momen aja. yang tepat gitu. Nah, karena abang nih udah, mungkin nih dari tadi ya pembahasan kita nih agak berat nih. Jadi mungkin kita akan lebih ke rendahin dikit ya pembahasannya ya. Nah, jadi nih habis kuliah dan abang udah membuat suatu program atau suatu website yang sangat membantu orang, itu gimana sih bang? Perasaan keluarga ataupun orang tua itu expect nggak sih sebenarnya? Jadi awal-awal itu jadi kalau saya pribadi ya, kalau misalnya saya ngelakuin sesuatu itu saya jarang ngomong ke orang lain gitu ya. Karena pertama saya mikir, mungkin saya ngomong gitu ke orang yang paham apa yang saya bangun, apa yang saya kerjakan gitu, dan biasanya saya minta sarannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak bragging, kayak menyombongkan diri sama macam saya udah pernah bikin ini, itu biasanya saya jarang lah gitu ya. Ya, terutama ke orang tua juga. Jadi awal-awal saya juga nggak ngomong, karena saya mikir apa ya, ya saya mungkin nggak dapat manfaat juga kalau ngomong sama orang tua gitu. Bukan saya nggak respect sama orang tua saya, tapi Tunggu waktu ya yang tunggu waktu ketika memang udah ada hasilnya sama macam gitu ya. Dan apa ya, dan awal-awal tuh orang tua ngira kayak saya itu kayak judi online lah atau apa sama macam karena di rumah selalu gitu ya. Tapi ada uangnya gitu, ini dari mana uangnya gitu ya. Sampai akhirnya saya jelasin, oh ini gitu ya. Sampai mereka ngelihat langsung, oh kayak ini gitu. Nah itu sih. Termasuk juga saudara-saudara mungkin masih banyak sih nggak tahu juga gitu ya. banyak ya bang ya. Iya, dan saya cuma ngomong ya, saya cuman apa ya, saya cuma ngomong ke orang yang memang Seperti paham partner dan paham gitu ya. paham dan memang bisa kasih saya feedback atau apa gitu ya. Ya itu sih, karena lebih tepatnya karena apa ya, mungkin capek aja ngomong sesuatu gitu ya, ngejelasin apa Kayak gitu. lebih ke capek untuk bragging dan bakal terus di apa ya? Apa kenapa kok bisa gitu ya, capek bang ya. Nah ini tapi nih yang bikin bingung nih guys. Jadi tuh kata abang nih kan lebih ke keep it to yourself. Kenapa nih abang juga setuju nih ke podcast ini? Karena kan ini bakal dipublikasi ya kan. Mungkin orang bakal tahu semuanya. Itu alasan abang tuh apa nih? Sebenarnya yang pengen saya sampaikan tadi karena memang ada momennya viral gitu yang pidato tadi itu, menurut saya itu pidato itu harus didengar sama semua orang sih menurut saya gitu ya. Kita bisa berusaha sekuat mungkin, tapi faktor laki itu sangat berperan besar gitu. Nah itu jadi mungkin ya dengan ada podcast ini segala macam gitu, saya nggak tahu juga berapa yang nonton gitu, tapi minimal adalah menginspirasi beberapa orang gitu. Bahwasanya kita bisa berusaha, kalau dalam Islam itu biasanya kita bisa ikhtiar, tapi tawakal jangan lupa gitu. Ya kan, tawakal itulah artinya menunggu faktor X tadi gitu ya. Ikhtiar tuh kadang ya jarum langit gitu. Jadi ya biarin aja gitu kan. Orang mungkin mengira kayak kita hebat sama macam gitu. Maka saya mengira kayak saya kayak orang biasa aja gitu kan. Ya saya nggak masih ada Nadiem Makarim Gojek gitu kan, ada Mark Zuckerberg-nya Facebook gitu kan, who am I gitu kan. Jadi tapi kalau bahasa sekarang ilmu padi bang ya. Ya, tapi terlepas pada itu semua, saya yakin juga kalau misalnya ditanyain sama Nadiem Makarim juga pasti beliau bilang juga itu ada faktor X juga yang menentukan kenapa Gojek mulai bisa tumbuh gitu kan. Di momen yang tepat gitu, karena Gojek kalau salah saya awal mulai itu di tahun berapa gitu ketika HP itu belum familiar gitu. Ya, jadi mereka masih pakai telepon sama macam gitu, sampai akhirnya semua orang mengadopsi smartphone, disitulah baru muncul Gojek. Gojek dikenal sebagai aplikasi kayak sekarang gitu ya. Jadi ada momen faktor X gitu yang kita nggak bisa kontrol. Ya, nggak bisa kontrol gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah keep grilling tadi gitu.
Banyak nih yang menarik Bang. Banyak mungkin juga pembisnis-pembisnis handal gitu ya, yang di YouTube ataupun di mana, itu mereka menjelaskan tentang kalau misalnya kalian mau bisnis kalian lancar, kalian lakuin ini. Tapi mereka tuh kebanyakan nggak menjelaskan tentang faktor X gitu. Nah, kenapa Abang memilih menjelaskan tentang si faktor X gini gitu? Mungkin banyak kan orang yang bakal nanya ke Abang nih, Bang, gimana sih caranya gitu, dan orang bakal berekspektasi harus gini, langkah pertama gini gitu kan Bang. Tapi Abang secara langsung malah bilang itu keberuntungan. Nah, Iya. itu kenapa tuh Bang? Iya, pertama udah banyak orang ngasih kayak trik, kayak seperti yang kamu bilang tadi kan, udah banyak orang yang ngasih 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 Iya, trik pembicaraan kan, gitu ya. gitu kan. Dan basi kalau misalnya saya harus ngomong lagi hal yang sama gitu. Nah, contoh misalnya apa misalnya gitu ya. Ada saya contoh misalnya ada seseorang gitu ya, kenal sama seseorang yang apa namanya, yang punya jabatan misalnya gitu ya. Saya mau ngomong politik tapi saya bikin lebih halus lagi lah gitu ya. Oke. Mungkin ada orang kenal sama yang punya jabatan di pemerintahan misalnya gitu ya. Itu faktor X-nya dia gitu. Faktor X-nya dia itu privilege-nya dia gitu kan. Itu ada momen bagi dia gitu. Apakah dia lebih hebat daripada orang lain? Belum tentu gitu. Ya kan? Apakah dia lebih, tapi karena faktor X tersebut mungkin dia bisa lebih Naik. cepat naiknya Iya. gitu ya. Ini gitu kan, sebenarnya saya sama orang lain juga sama juga sebenarnya. Tapi Karena ada kebetulan keberuntungan itu. kebetulan saya udah mempersiapkan itu selama 2 tahun tadi, dan ada momen yang bisa saya capture di tahun 2020 atau 2009, corona 2019 ya, 2019-2020 gitu. Ada momen yang bisa saya capture, akhirnya saya beruntung gitu kan. Beruntung itu kan, being lucky itu adalah persiapan ketemu dengan kesempatan, ya kan. Persiapannya selama 2 tahun tuh udah persiapan loh gitu kan, udah panjang banget tuh persiapannya. Siapa yang bisa bertahan gitu 2 tahun tanpa ada uang masuk gitu kan. Proses seleksi dalam hidup gitu tuh Bang ya. Ya, ya kan. Dan ketemu kesempatannya seperdetik gitu, tapi persiapannya yang lama gitu. Nah, kadang-kadang orang lupa bagian kapan ya aku bisa ini, kapan aku bisa itu ya, karena momen itu ya sepersekian detik yang harus kita capture gitu. Kalau misalnya di detik itu kita nggak mampu, ya sia-sia. Contoh misalnya kamu sendiri misalnya gitu, kamu jadi MC segala macam gitu. Kalau misalnya kamu nggak latih cara kamu speaking sebelum-sebelumnya, kamu nggak, ketika diminta untuk jadi MC Gagap nggak gitu bisa, Bang ya. nggak bisa. Tapi ketika kamu udah melatih duluan, ada momen jadi MC dong atau apa sama macam gitu, kamu punya momen untuk aktualisasi diri kan. Ini Bang, dan lagi kalau kita bahas tentang keberuntungan itu, ada nih yang terlintas nih di kepala Shahnaz. Ini mungkin out of topic, tapi bahkan dosen-dosen Abang sendiri tuh nggak tahu ya kebanyakan ya, Iya. bahwa Abang tuh adalah pemilik TV Bonus. Bahkan mungkin si dosennya sendiri itu pernah memakai itu gitu. Ya, dari mana kamu tahu kalau misalnya dosen juga nggak tahu? Abang yang bilang tadi Bang. Oh iya, saya lupa tapi ya. Oke. Nah, kalau dosen sendiri sebenarnya juga nggak banyak tahu gitu ya. Bahkan sampai momen siapa ya, saya lupa. Pokoknya ada momen dosen itu tiba-tiba tahu kalau misalnya itu saya yang bikin gitu ya. Dan iya, mulai disitulah mulai dapat knowledge dari para dosen gitu ya. Uh, dan akhirnya apa namanya, ya diberi privilege lah, kayak semacam bikin skripsinya lebih gampang sama macam gitu ya, supaya bisa lulus lebih gampang juga gitu. Dan itu satu yang saya syukuri juga gitu ya. Artinya mungkin kalau saya lulus 3,5 tahun kemarin, mungkin Gak bakal rektor nggak tahu ini nama ya. saya mungkin gitu kan. Rektor nggak kenal siapa itu Mulkan gitu ya. Tapi karena saya lulusnya 7 tahun kemudian, ya kan, dengan tujuannya sudah berkembang, akhirnya rektor tahu nama saya gitu. Ada ini ya, ada positif dan negatifnya ya. Iya, Jadi iya. tidak selamanya tuh hidup kalau misalnya kita ini kan, orang biasa lulus tuh sangat bangga tuh kalau kumlot ya Bang ya. Aku lulus kumlot, aku lulus 2 tahun, lulus 3 tahun gitu ya. Tapi bahkan dengan orang lulus kumlot aja dan dengan abang yang lulus 7 tahun itu lebih dikenal abang loh Bang, daripada orang yang lulus 3 tahun Iya. nih. Lebih susah loh cari kerjanya ya kan. Nah, tapi abang tuh bisa membuktikan bahwa it's not forever to be like in this life gitu kan. Jadi yang kayak nggak selamanya hidup itu susah dan di bawah terus Bang ya. Jadi gimana sih Bang, Abang tuh gimana sih Bang, Abang kayak apa ya, mengatasi omongan orang gitu.
Yang kayak, ini kenapa sih kuliahnya 7 tahun? Kenapa sih ini? Karena kan abang juga keep it to yourself bang ya tentang Hmm. Tuibon ini ya. Itu apa yang mindset abang gitu? Kalau jadi hal-hal seperti itu, biasanya orang terdekat saya tahu gitu kalau saya lagi ngerjain tujuh belas ini, mereka juga nggak akan tahu gitu, mereka juga nggak akan komplain gitu kalau misalnya kenapa nggak lama lulus, bla 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 segala macam gitu. Dan apa ya? Dan saya pribadi sebenarnya saya itu bisa dibilang mungkin orang yang bodoh amat gitu sama pemikiran orang lain gitu. Eh, saya suka jadi diri sendiri aja gitu. Jadi kadang-kadang apapun yang orang ngomong, Lewat aja gitu bang ya? ya nggak berkontribusi. Misalnya saya nggak mikir yang gimana banget gitu. Jadi cuma lewat doang gitu kan. Mhm. Kayak oh, emangnya kamu berkontribusi apa di hidup saya gitu kan? Iya, benar. Uh, Dia ngatur kecuali donatur gitu. Keren, keren sih. Ya. Nah, mungkin ini udah di penghujung acara nih guys ya. Jadi mungkin kalian tuh pingin lebih tahu sih gimana gitu. Ternyata Tuibonas ini jujur ya bang ya. Saya baru tahu founder ya, Tuibonas itu orang Aceh. Hmm. Baru tahu tadi gitu kan. Nah jadi itu sangat-sangat inspirasi juga gitu. Nah akhirnya mungkin kita ada di penghujung acara dan kalian juga masih pengen tahu gitu. Tapi bisa mungkin abang juga ada Instagramnya, mungkin orang-orang bisa menanyakan sama abang juga ya. Hmm. Ya mungkin bisa dari situ. Nah kita dari penghujung acara. Saya Shanas Fatina pamit dulu dan abang Mengamalkan. kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.